Warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ingat, makanan-makanan sementara disimpan dulu. Nanti kita makan setelah selesai pelajaran Pak Sang. Apa materi sekarang? Al-Quran, hadis. Sampai mana kemarin? Sampai surat Al-Ma'un. Anak-anak sudah menghafal belum? Anak-anak sudah menghafal belum? Kemarin ada berapa ayat surat Al-Ma'un? Ada 7 ayat. Surat Al-Ma'un adalah merupakan larangan atau anjuran kita agar selalu berbagi, selalu menolong, ya toh? Tidak boleh kita apatis. Apa apatis? Tidak mau memperhatikan orang lain, tidak mau memperhatikan penderitaan orang lain, tidak mau memperhatikan orang lain sedang lapar. Itu tidak boleh. Maka orang yang semacam itu ditegur dalam Al-Ma'un, yaitu apa kemarin? Apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Coba kita akan ulang kembali seperti kemarin ya. Aro'aita alladzi yukadibu bidin. Terus padalika ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ngala to'a mil miskin. Fawailun lil musallin aladi nahum ngan sholatihim sahun aladi nahum yuraun wayam na'unal ma'un. Yuk kita terjemahkan lagi yuk. Ara'aita, apa ngomong ara'aita? Ara'aita apa ara'aita? Apakah kamu tahu atau tahukah kamu? Tahukah kamu aladi orang yang yukadibu? Apa yukadibu itu? Mendustakan bidin agama, itu. Terus fadalikaladi, maka itulah orang yang yadukul yatim, menghardik anak yatim. Terus wala yahudu dan tidak mau atau tidak apa? Dan tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Apa miskin itu kemarin itu? Siapa tahu? Miskin adalah orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, sementara fakir orang yang tidak punya penghasilan tetap dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin itu termasuk orang yang mendustakan
Kenapa dikatakan mendustakan agama? Karena Allah telah memberikan banyak rezeki pada kita, dan rezeki yang Allah berikan pada kita itu bukan milik kita semua, tetapi sebagian adalah milik orang-orang yang membutuhkan, seperti orang miskin, anak yatim. Itu adalah sebagian yang dititipkan kepada kita sekalian. Maka kita harus berbagi. Sanggup atau tidak? Coba anak-anak sanggup tidak berbagi pada orang-orang yang miskin? Bagaimana sikapmu ketika ada orang yang meminta-minta saat kamu ada di rumah? Kamu beri enggak? Kamu beri tapi dengan menunjuk-nunjuk, dengan memaki-maki, dengan menghajat, boleh enggak? Enggak. Kita beri dengan ikhlas, gitu, dengan santun, dengan ramah, gitu, sehingga orang yang diberi merasa senang, dan justru mereka yang diberi akan mendoakan kepada kita, gitu. Karena doa orang miskin sangat sangat Allah kabulkan. Maka jangan segan-segan ketika ada orang miskin, orang peminta-minta, kita beri dengan ikhlas. Terus disebutnya dia fawailul musallin, dan maka celakalah bahwa ancaman neraka lil musallin bagi orang yang sholat. Siapa dia yang dimaksud celaka itu? Alladzina ngan sholatihim, yaitu orang yang dalam sholatnya mereka lalai. Apa pengertian lalai kemarin? Siapa tahu? Apa pengertian lalai? Mereka melupakan, tidak lupa tapi melupakan sholat, tidak memperhatikan sholat. Seperti kemarin, apabila ada kumandang adzan, gitu, adzan dari kumandangan, tetapi anak-anak masih asik-asik dalam bermain, itu termasuk lalai. Sudah terdengar dikumandangkan iqamah, tetapi anak-anak masih dalam sunda gurau, masih lari-lari, masih jongong-jongong, masih dorong-dorongan dan sebagainya. Ini termasuk orang yang lalai. Padahal setiap mau sholat, imam selalu mengingatkan dengan apa? Sawu sufu pakum fa'in natas biata sufufe minta mami sholat. Maka luruskan barisanmu, lurusan sopmu. Maka sesungguhnya lurusnya sop adalah kesempurnaan dari sholat. Nah, kalau sudah kamu mengatakan sami'na wa atokna, kami mendengar dan mentaati, harus diam. Sudah sami'na wa atokna sementara kamu masih lari-lari, boleh enggak? Enggak boleh. Ketika sudah Allahu Akbar, kalian harus sudah mengikuti imam. Jangan sampai kamu takbiratul ihram itu tertinggal dengan imam. Orang yang takbiratul ihramnya itu tertinggal dengan imam, tidak bisa bersamai, mereka akan rugi. Yaitu rugi karena apa? Takbiratul ihram bersama imam itu lebih baik dari unta 1000. Kamu kehilangan unta 1000 dengan kehilangan takbiratul ihram bersama imam, rugi mana? Rugi kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Maka jangan sekali-kali atau jangan diulang lagi, ketika imam sudah takbiratul ihram segera kita mengikuti. Kemarin anak-anak sudah mengerjakan pada mana kemarin? Ara'aital ladzi yukadibu. Apa yukadibu kemarin? Apa yukadibu? Mereka apa kemarin kamu kan mengerjakan apa yukadibu? Apa Mbak yukadibu apa yukadibu? Mendustakan. Ara'aita. Apa ara'aita kemarin? Apa ara'aita? Apakah ra'aita kamu tahu atau tahukah kamu? Aladi, orang yang
nek bidin agama. Sekarang memberi makan apa memberi makan? Memberi makan apa? Tongami. Terus miskin miskin. Nek dan apa dan? Apa dan? Wa. Jadi wa itu dan. Kalau makan to'amun. Nah orang alladhi apa? Alladhi. Tidak lah. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan memahami isi kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anak bisakah menjelaskan isi kandungan surat Al-Ma'un? Coba silakan anak-anak bersama teman-temanmu mencoba mencerna tentang penjelasan surat Al-Ma'un. Ya. Apa isi kandungannya? Yaitu pertama Allah mencela apa ya? Allah mencela apa? Allah mencela apa? Terhadap orang-orang yang mendustakan agama. Siapa dia? Yaitu orang yang apa? Orang yang suka menghadik anak yatim. Nah, orang yang mendustakan agama adalah orang yang selalu menghadik anak yatim. Orang-orang yang apa sifat-sifat yang mendustakan agama itu diantaranya apa? Satu, suka menghadik anak yatim. Terus tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin, gitu. Apalagi bahkan Allah pun menjelaskan sifat-sifat buruk pada surat Al-Ma'un dengan ancaman fawailul lil musallin, dengan ancaman neraka atau neraka yang sangat mencelakakan. Siapa dia? Aladinahum ngan sholatihim sahun. Orang yang celaka adalah orang yang tidak apa tadi? Fawailul lil musallin, orang yang sholat, Bu. Orang yang sholat tapi kok malah celaka. Kalau begitu malah baik gak sholat ya? Betul? Orang yang sholat malah tidak celaka, betul? Salah. Betul. Orang yang baik, orang yang tidak celaka adalah orang yang tidak melalaikan sholat. Kok orang sholat yang masih celaka, berarti orang itu lalai dalam sholatnya. Artinya tidak sungguh dalam sholat. Kemudian yang kedua, mereka berbuat riya. Apa riya itu? Kemarin apa riya? Siapa tahu riya? Apa riya? Pamer. Nah, pamer. Memperlihatkan kelebihannya kepada orang lain dengan tujuan apa? Sombong. Apalagi? Tujuan mendapat pujian orang lain. Bagaimana kalau sholat tapi diniatkan untuk riya, pamer? Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Kita infak dengan banyak uang yang kita berikan, tetapi tujuannya untuk riya, boleh enggak? Enggak boleh. Lebih baik sedikit yang kita beri, tetapi dengan ikhlas tanpa menyebut pada orang lain, tujuannya pamer. Pamer sudah tidak boleh. Sumah, apa sumah itu? Memperdengarkan kelebihan orang lain agar orang lain memberikan pujian, itu nggak boleh. Pamer nggak boleh, ya toh? Ujub juga nggak boleh. Nah, yang selanjutnya dia tidak mau memberi bantuan berupa apa? Bisa berupa zakat. Anak-anak di dalam Islam kita diperintahkan zakat toh? Zakat ada berapa?
Zakat ada dua, satu zakat mal, satu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu zakat karena kelebihan harta. Apabila harta sudah lebih yang kita terima, maka kita diwajibkan untuk berbagi pada orang lain dari sebagian harta yang kita terima itu. Yang kita dengar dengan nama apa? Nisab. Nah, batas ukuran kita mengeluarkan zakat. Dan haul apa hal itu? Yaitu waktu kita harus mengeluarkan zakat. Kemudian infak, kalau nggak bisa zakat, infak anak-anak. Coba anak-anak saya tanya, ketika kamu di masjid, anak-anak pernah melakukan infak tidak? Melakukan infak berapa? 1.000 boleh. Berapa lagi? 2.000 boleh. 5.000 boleh. 10.000 bagus. Tetapi jangan diniatkan apa tadi? Riya atau pamer, melihat-lihatkan pada orang lain. Itulah beberapa tentang kandungan surat Al-Ma'un. Anak-anak, dengan pelajaran ini, anak-anak yang tadinya tidak mau berbagi karena menganggap bahwa milik yang kita miliki itu adalah pemberian Allah secara mutlak, tidak. Tetapi yang kita miliki ini adalah hanya Allah titipkan pada kita, dan kita diwajibkan untuk berbagi pada orang yang membutuhkan. Apabila kita tidak mau berbagi, maka kita akan diancam, tapi termasuk orang yang mendustakan agama. Ya, sekarang kita masuk pada ayo berlatih. Nah, perhatikan anak-anak. Bagaimana sikap orang yang mendustakan agama terhadap anak yatim? Bagaimana sikap orang yang mendustakan agama terhadap anak yatim? Gimana terhadap anak yatim? Mereka selalu apa? Mereka selalu apa? Menghargai apa? Orang yang mendustakan agama terhadap anak yatim selalu apa? Menghardik. Menghardik itu apa? Membentak-bentak, memaki-maki, mengucapkan kata-kata yang kasar. Boleh enggak? Enggak boleh, apalagi sampai teman kita yang kita hadir, kita kata-katai, kita boleh, mereka sampai menangis. Boleh enggak? Apalagi sampai menyebut-nyebut orang tua. Pak, saya selalu marah itu. Kalau sampai membuli temanmu dengan cara menyebut-nyebut nama orang tuamu. Karena apa? Kalau menyebut-nyebut nama orang tua sama dengan kita juga mengolok-olok orang tua kita sendiri. Dosa enggak? Ya dosa lah. Apa yang dimaksud sifat riya? Siapa yang bisa? Apa yang dimaksud sifat riya? Mbak Dani, riya apa? Riya apa, Mbak? Riya apa? Pamer atau ingin menampakkan pada orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mencari pujian. Mencari pujian. Kemudian anak-anak silakan menerjemahkan ini. Halaman 37 dibuka. Halaman 37 sudah. Jangan disambil dong. Tulis nomor ayat terjemahan surah Al-Ma'un berikut. Perhatikan ini. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat berapa itu? Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat berapa? Ayat bagaimana? Wala yahuddu ngala tongamil miskin. Berarti ayat berapa? Ayat 7. Ayat
ayat 3. Wala yakhud, coba sebut, dibaca. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Badani. Yo ayat 3 surat Al-Maun. Wala yakhud yo. Yo badani ki yo. Wala yakhud yo. Wala 1 2 yo. Wala yakhud. Seseru. Yang keras. Wala yahud ala ta'amil miskin. Ya. Lanjut. Kalau enggan memberi bantuan apa? Bayam tidak memberi bantuan, bayam nangunal bangun. Ya. Kalau tahukah kamu orang yang menentang agama? Ayat berapa itu? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa? Halo? Apa? Tahukah kamu orang mendustakan agama? Apa? Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Apa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, maka celakalah orang yang sholat. Ayo, ayat berapa? Bunyi apa ayatnya? Maka celakalah orang yang sholat. Bagaimana bunyinya? Maka celakalah bagi orang yang sholat. Ayat berapa dan bagaimana bunyi ayatnya? Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ayat berapa dan bagaimana bunyi ayatnya? Bagaimana bunyinya dan ayat berapa? Maka orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa? Aladinahum ngan sholatihim sahun, maka itulah orang yang menghadirkan anak yatim. Itu ayat berapa dan bunyinya apa? Orang yang menghadirkan anak yatim. Fadzalikal yadu'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghadirkan anak yatim. Terusnya yang berbuat ria apa ria? Bayam apa yang berbuat ria apa? Aladinahum yuraun, mereka orang yang berbuat ria. Coba sekarang anak-anak, ini ada tugas kelompok. Silakan baca halaman 37. Dibuka halaman 37, anak-anak silakan mengelompok. Anak-anak mengelompok. Ayo anak-anak mengelompok. Mengerjakan tugas A dan ayo lakukan itu. Yuk mainnya sebentar, permainannya dilepas dulu. Kita ikut secara fokus pelajaran Pak Sas. Baca dan pelajari kembali materi surat Al-Maun dengan seksama, kemudian temukan hal-hal yang belum dipahami. Silakan kalian baca lagi surat Al-Maun. Dibaca kemudian apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ini dibaca kembali surat Al-Maun, dibaca kembali kemudian ditanya, mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Ada nggak kira-kira? Saya beri waktu 5 menit. Yaitu baca dan pelajari kembali surah Al-Maun dengan seksama, kemudian temukan hal-hal yang tidak diketahui. Misalkan Pak, saya tanya, apa yatim itu?
Pak tanya apa miskin itu? Pak tanya bagaimana kemarin saya memberikan orang lain tapi kok tidak mau menerima? Bagaimana sikap saya? Itu tanyakan kalau perlu. Nah, itu ya. Ya silakan. Sudah belum? Saya bagi 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Kelompoknya Mbak Jani, kelompoknya Mas Satrio karo Mbak siapa kowe? Fatim, cah loro iki kelompok terus gane Mas. Kowe kono, kamu sana, yuk. Kamu gabung sana. Kelompok gane Mas Firman dan Mas Wahyu dan Mas Noval. Kemudian ini kelompoknya sini silakan kelompok gabung kelompok mempelajari kembali tentang kandungan surat Al-Ma'un, dibaca lagi tentang kandungan surat Al-Ma'un, dan temukan nanti sesuatu yang mungkin kalian tidak tahu harus ditanyakan, atau mungkin kalian nanti memprestasikan atau nanti anak-anak silakan maju untuk memberi penjelasan pada temanmu, mempresentasikan ya. Tadi masing-masing kelompok nanti siap maju loh, maju untuk menjadikan penjelasan tentang bacaan yang kalian baca tadi ya. Di jarum lengkap sebagian kecil nggak apa-apa, sebagian kecil saja nggak apa-apa. Yang jelas kalian maju untuk memberikan penjelasan tentang surat Al-Ma'un, atau mungkin ada yang pertanyaan dan ditanyakan. Bah, boleh tanya nanti apa-apa. Oh, menghardik. Menghardik, apa menghardik? Siapa yang bisa? Apa menghardik itu? Apa tadi? Mengolok, olok, atau membentak, bentak dengan kata-kata yang kasar. Nanya menghardik, atau bahkan mungkin mengkata-katai dengan melibatkan orang tuanya. Nggak boleh, dasar kamu anak pecundang, nggak boleh, itu namanya menghardik. Apalagi, ayo. Coba sekarang sini ini Mas Firman Wahyu, silakan kamu menjelaskan tentang apa yang kamu baca tadi, salah satu saja apa salah satu saja. Apa ada belum menjelaskan yang kamu baca tadi apa? Ada belum ditemukan. Mungkin sini menjelaskan yang kau baca tadi. Mendustakan itu artinya, dustakan artinya kufur. Mendustakan itu tidak mengakui kebenaran. Agama kan memerintah pada kita harus berbagi pada orang miskin. Kita berbagi, tidak boleh menghardik anak yatim. Kita menghardik berarti mendustakan. Padahal kan agama kan melarang orang yang menghardik anak yatim, tidak berbagi kan dilarang, tapi kalau dia melaksanakan berarti sama dengan tidak mempercayai kebenaran Islam atau mendustakan agama Islam. Apalagi? Ada lagi?
Ya belum? Sekarang sudah kelompok jatuh. Sekarang ya tugas mandiri ini dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, secara individu ya, mengerjakan menyalin surat Al-Ma'un di buku kalian. Ayo sekarang menulis surat Al-Ma'un dengan tulisan baik tapi iyalah huruf Al-Quran. Sekarang mengeluarkan bukunya, kemudian surah Al-Ma'un ditulis secara utuh. Silakan. Iya, surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Tapi nanti kalian kerjakan di rumah ya. Kerjakan di rumah ya. Ingat menulis surah Al-Ma'un secara baik ya. Dan benar. Wah bagus ya, wah mantap sekali, bagus sekali ini. Bisa siapa lagi? Wah bagus sekali Mbak Sipa ya. Gitu ya. Nih bagus ini. Ini kan Mbak Sipa lagi loh tulisan Al-Ma'un. Al-Ma'un tulisan. Ya. Nanti diselesaikan di rumah ya. Yang ini juga yang mandiri ini, ya. Ini sebentar teman ya, kita lanjutkan. Sekarang yang kecakapan hidup. Anak-anak tadi setelah mempelajari surah Al-Ma'un, kita diharapkan dapat menerapkan beberapa perilaku. Di antaranya apa? Kamu yang tadinya masih mempermainkan dalam sholat, maka setelah kita mempelajari Al-Ma'un, kemudian kita sholat, kita lakukan dengan sungguh, nggak rame lagi. Nah, harapan kita, anak-anak harus bisa lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat. Ketika sudah dipanggil suara adzan, meskipun kita sedang bermain, kita harus segera melaksanakan panggilan adzan tadi untuk melaksanakan sholat dan dikerjakan secara khusyuk. Apa pengertian khusyuk? Khusyuk itu semata-mata kita hadapkan pada Allah, tidak sambil bermain. Kemudian setelah anak-anak mempelajari surah Al-Ma'un ini, diharapkan anak-anak bisa saling membantu, terutama membantu bagi orang yang membutuhkan, ya. Apalagi anak yatim, ada yang yatim nggak di sini? Nggak ada. Tapi kan kita, di rumah kan kadang-kadang kita menjumpai atau berteman pada anak yatim kan? Jangan sampai kita olok-olok, jangan sampai kita bully, tapi justru kita sayangi, ya. Kita nasihati, kita berikan semangat. Jangan patah arang atau putus asa sebagainya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga sekarang belajar dengan sungguh-sungguh walaupun tidak diawasi oleh orang tua. Anak-anak, belajar itu untuk siapa? Anak-anak, belajar untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk pasas atau untuk orang lain? Belajar itu untuk diri sendiri. Maka meskipun tidak diawasi oleh Pak Guru, tidak diawasi oleh Bapak Ibu ini masih di rumah, tetapi kalian harus belajar secara mandiri. Tidak harus dikejar-kejar, tidak harus dibentak-bentak. Belajar adalah kewajiban kita. Siapa yang bisa, yang tahu tentang hadis tentang kewajiban belajar? Makanya Mbak siapa? Tadi Mbak siapa ya? Mbak Kanin tadi ya dalam ceramahnya mengatakan apa? Tolabul ngilmi
Faridotun ngala kuli muslimin wa muslimatin. Ya toh? Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka belajar tidak perlu dikejar-kejar, tidak perlu diawasi. Kemudian selanjutnya memberikan pakaian kita yang sudah tidak muat tapi masih bagus, ya toh? Dapat kita berikan pada temanmu yang tidak punya pakaian, karena pakaian itu sangat dibutuhkan sekali. Temanmu mau berpakaian nggak punya, kamu masih punya, bagus, tetapi mungkin tidak muat lagi karena kamu sudah besar, ya toh? Kamu berikan pada temanmu, memberikan cara pantas pakai. Kemudian menyisihkan sedikit uang jajan untuk apa? Diberikan pada fakir miskin. Aku tadi bilang apa? Nah, untuk pelajaran kali ini mari kita simpulkan bahwa surat Al-Maun artinya apa tadi? Al-Maun artinya apa? Barang-barang yang berguna atau bantuan. Al-Maun artinya bantuan. Al-Maun artinya apa tadi? Ayo, acung, singso. Al-Maun artinya bantuan atau barang yang berguna. Kemudian surat Al-Maun terdiri berapa ayat? Surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Coba kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Terus fadzalikal, itulah orang yang menghadik anak yatim, wala yahud ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Terus fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Gitu. Siapa itu? Alladzina hum nan sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Terus alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang berbuat apa mau? Ria. Itu wayam nangunal mangun, dan mereka tidak mau menganjurkan, mau memberikan bantuan dengan barang yang berharga. Ini anak-anak, sekarang ini silakan anak-anak mengerjakan halaman 39. Ketika sedang bermain sepak bola, ketika sedang bermain sepak bola, adzan asar berkumandang. Bagaimana sikapmu? Siapa ngacung yang bisa? Ketika kamu sedang bermain, entah sepak bola atau bermain loncat-loncatan dengan temanmu, tiba-tiba terdengar panggilan adzan, apa yang kamu lakukan? Ayo, ngacung, apa? Ya, segera ke masjid. Yuk, siapa lagi? Apa yang melakukan? Segera ke masjid, terus kita untuk melaksanakan apa? Sholat berjamaah, ya. Ini sekarang temanku suka menunda-nunda waktu melaksanakan sholat. Bagaimana sikap kita? Kita mempunyai teman
Tetapi teman kita itu selalu menunda-nunda dalam sholat. Kita sebagai teman yang baik, apa yang harus kita lakukan? Ngacung? Apa? Hah? Apa? Apa? Kita punya teman, tapi teman kita itu selalu menunda-nunda sholat. Tapi kita itu teman baik, gitu. Apa yang kita lakukan? Apa? Mengingatkan agar dia tidak menunda-nunda lagi, menasihati bahwa sholat itu sangat penting, gitu. Nah, sholat sangat penting. Bahkan kita kasih tahu bahwa sholat itu merupakan amalan yang utama dan pertama yang nanti akan dihisab ketika kita masuk di hari kiamat. Ya. Awaluma yuhasabu min nabi yaumil kiamati asolah. Yang pertama kali dihisab seorang hamba nanti di hari kiamat apa? Yaitu sholat. Nah, ketika sholatnya baik, maka seluruh amalnya juga baik. Tetapi jika sholatnya jelek, maka seluruh amalnya juga jelek. Terus, aku punya beberapa pakaian yang sudah tidak saya pakai, tetapi masih layak. Bagaimana sikapku? Aku mempunyai pakaian yang bagus, tetapi pakaian itu tidak layak saya pakai karena kekecilan. Sementara temanku ada yang membutuhkan. Bagaimana sikapmu? Memberi dengan mengata-ngatai atau dengan ikhlas? Dengan ikhlas. Nah, karena apa? Karena yang kau beri dipakai, setiap dipakai yang kamu beri itu, maka kamu akan mendapat kiriman pahala. Apalagi kalau dipakai untuk pergi ke sholat berjamaah, kamu pun akan mendapat pahala sholat berjamaah. Itu ya. Kemudian salah satu temanku anak yatim. Bagaimana sih kamu? Bagaimana kamu mempunyai ketika punya anak yatim, buat teman yang yatim? Apa yang kamu lakukan? Acung, Mbak Nyerah, apa? Bagaimana sih kamu ketika kamu mempunyai teman yatim? Apa? Membiarkan, membentak-bentak, menghardik atau menyayangi? Apa? Menyayangi, ya, harus menyayangi ya. Terus, aku melihat seseorang kakek. Aku sedang melihat seseorang kakek berjualan buah-buahan. Sikap kamu bagaimana? Apa? Membeli. Lagi, aku melihat seseorang yang buta di perempatan jalan. Dia itu mau menyeberang jalan, tapi saya melihat apa yang harus dilakukan? Apa? Menolong dengan membantu menyeberangkan secara ikhlas, gitu ya. Bagus ya. Sekarang main tebak-tebakan. Nah, ya belum waktunya sholat ya. Waktunya sholat. Sekarang silakan. Ini diartikan, siapa tahu ini. Ar-aita tadi apa? Ar-aita merupakan urutan yang keberapa? Satu. Tahukah kamu Aladi apa Aladi? Orang yang buka dibu adin. Oh, terus padalika Aladi yaduk mul yatim. Kemudian wala yahudu ngala tongamil miskin, memberi makan orang miskin. Kemudian ada kata-kata fawailul lil musallin. Siapa tahu langsung? Fawailul lil musallin apa? Mas Noval.
maka celakalah orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum ngan sholatihim, yaitu orang yang melalaikan dalam sholat. Satu. Yang kedua, apa makanya? Alladzina hum yuraun. Apa itu? Orang yang berbuat ria. Apa ria itu tadi? Pamer dengan tujuan untuk sombong, untuk mendapat pujian orang lain. Wayam namun dan mereka enggan untuk memberi bantuan kepada memberi bantuan yang berharga ya. Nah, anak-anak sanggupkah jadi anak yang suka memberi? Anak-anak sanggupkah menempati waktu ketika sholat? Anak-anak sanggupkah memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan? Nah, harus sanggup. Itulah artinya orang yang tidak termasuk mendustakan agama. Bagaimana ketika ada orang yang menghasilkan anak yatim? Termasuk apa? Mendustakan agama, menghina orang miskin, mendustakan agama. Ya. Sampai sini ya anak-anak sudah paham tentang bagaimana sikap kita terhadap orang miskin, terhadap anak yatim, terhadap orang yang membutuhkan. Kita diberi kelebihan oleh Allah, maka kita diwajibkan untuk saling berbagi ya. Selanjutnya anak-anakku, untuk terakhir nanti anak-anak tolong mengerjakan ini halaman 41 ya, dikerjakan di rumah ya, tentang evaluasi pelajaran 3 tentang Al-Mangun. Dikerjakan di rumah di buku tulis ya. Di buku tulis, jangan di buku ya. Ya, ini halaman 41 sampai pada halaman 43 ya. Nah, 41 sampai 43 ya. Hah? Iya, sampai C. Sampai C. Pokoknya halaman 41 sampai 43. Oh, 41 ini yang 41 kan pilihan ganda. Kamu kerjakan ujian yang 43 C ini ya. Dikerjakan di buku tulis kalian ya. Ya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.